اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله طلع البدر علينا بثنيات Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law kariha al-musyrikun. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ta'ala ala sabili wa karamah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin. Naftahu bi rahmatillah adada ma bi'ilmillah salatan wa salaman daimin bi dawmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Baik hadirin al-mukarramin al-muhtaramin yang saya hormati, yang saya muliakan, para hadirin, para hadirat yang saya hormati, yang saya muliakan, para alim ulama, para sepuh, dan yang saya hormati, yang saya muliakan segenap pengurus daripada jajaran pengurus daripada Masjid Darussalam dan juga panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati para pemuda-pemudi, yang saya hormati orang-orang yang berkhidmat, mencurahkan waktunya, tenaganya, hartanya untuk acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini, pada malam yang mulia, malam yang agung, malam yang istimewa, malam di mana dilahirkannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang mulia, malam yang mulia, kita juga termasuk menjadi umatnya orang mulia, umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat beruntung sekali kita semua dijadikan umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kumpulnya kita pada malam hari ini tidak lain karena kecintaan kita, karena kesenangan kita, karena kegembiraan kita pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaturkan hormati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah bahwa manfaatkum dan apa yang kalian keluarkan juga untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari harta kalian, tenaga kalian, pikiran kalian semua itu pasti akan mendapatkan balasannya. Maka diriwayatkan wa jazaa'u kana ma'al jannah, maka akan dapat balasan. Niscaya orang tersebut akan bersamaku kata Nabi Muhammad SAW di surga yang Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahli masuk surga dan berkumpul bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para hadirin, para hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang mulia ini, di bulan yang agung ini, kita membacakan hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan karena Rasulullah SAW ahsanan nasi khalqa wa khuluqa. Ada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling sempurna dari segi ciptaannya dan juga manusia yang sempurna dari segi fisiknya. Tidak ada yang sempurna di alam semesta ini melainkan kesempurnaan daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari fisiknya maupun dari moralnya. Adapun kalau kita bicara tentang fisik Nabi Muhammad SAW, fisik Nabi Muhammad adalah fisik yang sangat indah, fisik yang sangat tampan, fisik yang sangat mulia. Maka keindahan Nabi Muhammad SAW itu sekelas Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu yang tampannya luar biasa. Bahkan ketika Nabi Yusuf ditampilkan untuk dihadapkan oleh perempuan-perempuan, ya falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na diyahuna, perempuan-perempuan tersebut melihat ketampanan wajahnya Nabi Yusuf, saking tampannya mereka kaget, saking kagetnya tidak sadar mereka itu ketika motong buah lihat wajah Nabi Yusuf yang tampan sampai tangannya tergores-gores, tidak terasa melihat ketampannya wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Itu tampannya wajahnya Nabi Yusuf hanya syatrul jamal, hanya separuh ketampanannya Nabi Muhammad SAW. Adapun Nabi Muhammad, yal jamal kullahu, seluruh ketampanan ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Makanya ya ketika Al-Arab di negara Arab itu dulu kalau ingin melihat suatu keindahan, suatu kenikmatan dari alam semesta ini, mereka menyaksikan terbitnya bulan purnama. Kalau ada bulan purnama, mereka berkumpul berbondong-bondong ke padang pasir, kumpul untuk menyaksikan keindahan bulan purnama. Nah, ketika mereka menyaksikan keindahan bulan purnama yang luar biasa tersebut, datanglah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pandangan mereka semua berpaling memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW, sampai disebutkan dalam kitab Maulid Habsyi, ya gharul badru min husni wajhi, sampai bulan purnama itu cemburu karena ketampanannya wajahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi tampannya wajah Nabi Muhammad itu tidak dinampakkan sepenuhnya. Kalau dinampakkan sepenuhnya, Imam Qurtubi mengatakan la dhahara husnu wajhihi la taqat a'yununa ra'yatahu. Kata Imam Qurtubi, seandainya tampannya wajah Nabi Muhammad SAW itu dinampakkan seluruhnya, maka sahabat Nabi tidak akan ada yang mampu memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW. Itulah daripada keindahan wajahnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kulitnya Nabi Muhammad SAW? Kulit yang sangat lembut sekali. Bahkan sahabat Nabi mengatakan, lama sesudah alian min kafi Rasulullah SAW. Saya tidak pernah memegang sutra bahkan lebih lembut daripada tangan Nabi Muhammad SAW. Tangan yang sangat lembut sekali. Kulitnya Nabi abyadun musyarraban bil humrah. Kulit Nabi itu kulit yang sangat putih, kemerah-merahan. Dan juga arqun Nabi Muhammad SAW, keringatnya Nabi Muhammad SAW atyabu min kahil musik. Keringatnya Nabi itu lebih semerbak daripada bau misik. Fa idza jalasa fil majlis tatayyaba. Kalau duduk di satu majlis Nabi Muhammad itu, majlis tersebut di tempat duduknya Nabi Muhammad itu masih bau wangi sampai 3 hari. Membekas majlis Nabi Muhammad bawaannya selama 3 hari. Bahkan ketika Nabi Muhammad datang ke rumahnya Ummu Sulaim, Nabi Muhammad istirahat di situ, kemudian Nabi Muhammad ketiduran sampai keluar keringat karena panas ya, di negara itu sangat panas sekali. Nabi Muhammad keringatnya netes, sama Ummu Sulaim diambil pakai botol, keringatnya Nabi Muhammad dikumpulkan di satu botol,
itu untuk dijadikan minyak wangi. Minyak wangi gara-gara keringatnya Nabi Muhammad SAW. Ludahnya Nabi Muhammad SAW obat. Ludahnya obat ketika orang Quraisy, ya, mereka kehabisan air, sumurnya sar. Di ludahnya Nabi Muhammad SAW keluarlah air yang tidak ada hentinya. Ketika sahabat Nabi matanya perang, kemudian matanya copot, sama Nabi Muhammad SAW dikembalikan matanya, kemudian dirusak oleh ludahnya Nabi Muhammad SAW, mata itu kembali sempurna, bahkan lam yusibu rahmat, orang tersebut tidak pernah kena penyakit mata sama sekali. Inilah daripada keistimewaan fisik daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Makanya Imam Busiri dalam bukunya mengatakan bahwa dari ta'na ma'nahu wa suratuhu. Nabi Muhammad adalah Nabi yang pertama sangat sempurna, ma'nahu wa suratuhu, yaitu akhlaknya, budi pekertinya, dan juga fisiknya. Imam Hasan bin Thabit, sahabat Nabi Hasan bin Thabit mengatakan, wa ahsanu minka lam taraqatu aini wa ajmalu minka lam taridin nisa'u kulita mubara'an min kulli ainin ka'annaka qad kulita kama tasha'u wa ajmalu minka lam taraqatu aini. Manusia yang sempurna tidak pernah saya lihat selain Nabi Muhammad SAW. Tidaklah manusia sempurna seorang perempuan dilahirkan melainkan Nabi Muhammad SAW. Kulita kama tasyau, engkau diciptakan Nabi Muhammad diselamatkan dari segala kekurangan, seakan-akan engkau diciptakan memilih sesuai kehendak engkau Nabi Muhammad SAW. Kita lihat daripada fisik Nabi Muhammad SAW, ini adalah fisik yang sangat sempurna, yang sangat istimewa. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tidak bisa ngikutin Nabi dari fisiknya, tidak bisa. Saya mau ngikuti jejak Kanjeng Nabi, ngikuti jejak Kanjeng Nabi dari fisiknya. Nabi Muhammad itu putih, saya mau ngikutin putih, nggak bisa. Nabi Muhammad itu ya keringetnya wangi, aku pengen wangi seperti Kanjeng Nabi, adus nganggo minyak wangi, keringetnya wangi. Bukan ikutin Nabi Muhammad SAW dari segi fisik. Kuatku, kita lihat kuatnya Nabi Muhammad SAW, kekuatannya Nabi Muhammad. Ada satu seorang namanya Yazid bin Ruqana. Yazid bin Ruqana ini penggulat yang sangat hebat. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan gulatnya Yazid bin Ruqana. Di zaman itu paling hebat dia. Akhirnya Yazid bin Ruqana datang Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, kalau kamu hebat, orang yang hebat, orang yang tangguh, bergulat dengan saya, kalahkan saya. Yazid bin Ruqana itu nantang Nabi Muhammad bawa kambing 300 ekor kambing. 300 ekor kambing. Kata Yazid bin Ruqana, kalau engkau wahai Muhammad bisa mengalahkan saya bergulat, saya kasih kamu 100 ekor kambing. Gulat dengan Nabi Muhammad SAW, jatuh tumbang Yazid bin Ruqana, kalah. Setelah kalah, bangun Nabi Muhammad, apakah saya bisa mulai lagi gulat sama kamu dua kalinya? Saya kasih 100 kambing lagi. Ditanya lagi Nabi Muhammad SAW, gulat lagi, jatuh lagi kedua kali, kasih 100 kambing lagi. Resiko nantang dengan Muhammad, apakah kamu bisa mulai lagi sampai 3 kali? Bergulat lagi dengan Nabi Muhammad SAW, jatuh kembali ke 3 kali, dikasih lagi kepada Muhammad 300 kambing. Setelah jatuh ke 3 kalinya, kata Yazid bin Ruqana, wahai Muhammad, demi Allah tidak ada orang yang bisa menjatuhkan saya kecuali engkau Nabi, wahai Muhammad. Dan saya bersaksi tidak tulis saja bahwa engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Langsung bersyahadat beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dibantu berdiri Yazid bin Ruqana pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian itu kambing semuanya dikembalikan kepada Yazid bin Ruqana. Yazid, ini kambing kamu yang kamu berikan kepada saya kembalikan semuanya kepada engkau. Itulah daripada fisik istimewa Nabi Muhammad SAW. Adapun fisik itu tidak kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad bukan mengikuti fisiknya Nabi Muhammad SAW. Tapi yang kedua, maka karena asal nasi khalqan wa quluban. Nabi itu paling mulia ciptaannya, fisiknya
dan moral. Nah, yang kedua ini akhlaknya Nabi Muhammad SAW, moralnya Nabi Muhammad SAW, kita dianjurkan ikut ke segi moralnya, bukan fisiknya. Karena fisik itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moral Nabi Muhammad SAW, ada akhlak Nabi Muhammad SAW sangatlah banyak sekali. Di antaranya Nabi Muhammad SAW karam. Nabi itu adalah orang yang sangat dermawan. Loman, selalu mengeluarkan hartanya untuk sahabatnya, selalu mengeluarkan hartanya untuk orang yang membutuhkan, selalu peduli dengan orang yang membutuhkan. Maka Nabi Muhammad selalu menasihati kita dalam hadisnya, as-sa'in habibullah walau kana jahilan wal bakhil aduwullah walau kana aliman. Kata Rasulullah SAW, orang yang dermawan itu kekasihnya Allah walaupun dia orang bodoh, orang biasa. Dan orang yang pelit, orang yang kikir itu musuhnya Allah walaupun orang tersebut orang alim. Kata Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW merintahkan kepada Sayyidina Bilal, anfik wala takhsha min zilfatil iklana. Wahai Bilal, jadilah kamu orang yang ahli sedekah, orang yang ahli bantu orang. Wala takhsha min zilfatil iklana, jangan kamu takut karena sedekah takut miskin. Jangan kamu sedekah takut kurang hartanya. Kata Rasulullah. Nabi Muhammad ada satu orang Arabi datang kepada Nabi Muhammad SAW minta sedekah kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang Arab datang kepada Nabi Muhammad, berikan harta engkau. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan sebanyak Nabi Jabalain, memberikan kambing sebanyak padang rumput padang di suatu lahan yang besar. Nabi Muhammad punya ratusan kambing ini diberikan kepada satu orang. Saking senangnya, saking gembiranya ini orang diberi Nabi Muhammad dengan ratusan kambing, orang tersebut pulang kepada kaumnya mengatakan kepada kaum, wahai kaumku, berikanlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW, fa inna Muhammadan yu'ti ma la yakhshal faqir. Nabi Muhammad itu kalau memberi tidak pernah takut miskin. Itulah daripada kaum Nabi, dermawannya Nabi Muhammad SAW. Makanya kebanyakan orang soleh, orang waliullah itu pasti ahli karam wal jud. Orang yang ahli dermawan. Orang wali itu pasti orang dermawan. Makanya ada kelas biasa, nggak usah kelas alim, kelas orang biasa, lingkungan loman, peduli, perhatian, pasti dikenal kebaikan. Walaupun orangnya dia biasa, tapi dia orang masya Allah, ahli sedekah, ahli bantu orang, ahli peduli dengan sesama, insya Allah akan dikenal kebaikannya. Makanya ini daripada akhlaknya Nabi Muhammad SAW adalah akhlak al-karam, orang yang dermawan. Makanya wali-wali Allah itu orang-orang yang dermawan. Dermawannya mereka bukan di masa hidupnya, bahkan di masa matinya pun mereka juga ikut masih dermawan. Kalau kita lihat hal-hal yang lebih besar, halnya Kiai Said, halnya Kiai Armian juga di halnya beliau memberikan rezeki sama orang yang jual. Ratusan orang yang jualan, mereka dagangannya laris berkatnya siapa? Berkatnya wali tersebut. Rezekinya orang-orang dikasih rezeki, berkatnya mereka. Yang hadirin semua dapat keberkahan, berkatnya mereka orang-orang wali. Makanya mereka ini dijadikan wali Allah karena kedermawanan karena mereka ikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW. Dari akhlaknya Nabi yang pertama adalah dermawan. Yang kedua di antara akhlaknya Nabi Muhammad SAW tawadhu. Nabi itu orangnya tawadhu, rendah hati. Lawannya tawadhu al-kibir, sombong. Nabi itu tidak sombong. Tawadhu jalan ashabuhu. Nabi Muhammad itu kalau dulu sama sahabatnya sekelas Nabi yang mulia, yang agung, yang istimewa. Kalau dulu sama sahabatnya itu tidak akan lama fi dunia kalau sahabat Nabi itu kalau ngomong dunia dihadiri sama Nabi ngomong masalah dunia. Kalau ngomong masalah makanan ya dihadiri Nabi ngomong masalah makanan. Kalau ngomong masalah akhirat dihadiri Nabi ngomong masalah akhirat. Nabi tidak kaku.
ikut cerita masalah makanan. Itulah tawadhunya Nabi Muhammad SAW dengan sahabatnya. Selagi itu bukan sesuatu yang haram. Ya, kalau sesuatu yang mubah boleh saja. Itulah tawadhuan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Yajlisul Fuqara. Nabi itu sering dulu sama orang fakir miskin. Paling disenangi Nabi adalah fakir miskin. Ya, wa idza da'ahu miskinu ada bau ijabatan muajjal. Kalau yang mengundang orang miskin itu Nabi Muhammad itu pasti datang. Bahkan datangnya gesit. Cinta banget sama orang miskin. Bahkan doanya Nabi Muhammad SAW, Rasulullah doanya apa? Allahumma hdini miskinin wa amiti miskinin wa syurni fi zumratin masakin. Doanya kanjeng Nabi itu, ya Allah, saya hidupkan dalam keadaan miskin, matikanlah saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah saya di akhirat bersama orang miskin. Itu doanya kanjeng Nabi. Ayo, siapa yang ingin doa lagi? Doa ini belum dah? Apa doanya Rasulullah? Ini doanya kanjeng Nabi. Hidupkan saya miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah bersama orang miskin. Jadi Nabi Muhammad itu senang banget dengan orang miskin, cinta dengan orang miskin. Nabi Muhammad, tawadhunya Nabi Muhammad, yahitu saubahu. Nabi Muhammad itu jahit bajunya sendiri. Kalau bajunya sobek dijahit sendiri. Wa yakhdumu ahlahu. Tawadhunya Nabi Muhammad itu bantu keluarganya, bantu istrinya. Di rumah tangga itu keluarganya perlu apa dibantu oleh Nabi Muhammad SAW. Yaksifuna alahu. Nabi Muhammad itu kalau mau nyemir sandalnya nyemir sendiri, sepatunya sendiri. Bukan dulu sahabat semirkan sepatu saya ini, tapi nyemir sendiri. Wa yuhibbu an yahmila mata'u bi nafsi. Nabi Muhammad kalau bawa barang itu lebih senang dibawa sendiri. Kata Nabi Muhammad, sahabatnya mau bawakan, wahai Nabi, saya bawakan barang wahai Nabi. Kata Nabi, dah wasahidul mata awal pihak dia. Yang punya barang lebih berhak membawanya sendiri, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah ketawadhuan Nabi Muhammad SAW. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diceritakan di antara ketawadhuan Nabi Muhammad SAW, ya ada seorang perempuan ajuzah. Perempuan sudah tua renta, ya. Perempuan tersebut ya, sedang ngambilin kayu. Ya. Kemudian orang tua tadi mau bawa kayunya, kayu bakar ya, karena zaman dulu kan belum ada kompor gas ya, belum ada kompor listrik sekarang ya. Teknologi sudah maju, tapi zaman dulu itu bakar sesuatu pakai kayu bakar. Nah, perempuan tua tadi motongin kayu dan ingin bawa kayu pulang ke rumahnya, tapi keberatan karena jumlahnya banyak. Kemudian Nabi Muhammad SAW melihat perempuan tua tadi, ya, kerepotan membawa kayunya. Nabi Muhammad menghampiri perempuan tua tadi, mengatakan, wahai perempuan tua, apakah saya boleh membantu engkau membawakan kayunya? Kata perempuan tua itu, wahai anak muda, terima kasih kalau engkau ingin membantu membawakan kayu saya. Akhirnya dibawa oleh Nabi Muhammad kayu tersebut. Kata Nabi Muhammad, tunjukkan rumah engkau wahai perempuan tua. Di rumah saya di situ. Jalan Masya Allah, karena jalan dulu itu ya nggak ada kendaraan ya. Jadi berjalan kaki dan jaraknya sangat jauh. Berjalan sampailah ke rumahnya orang tua tersebut. Setelah sampai ke rumah orang tua tersebut, maka orang tua tersebut mengucapkan terima kasih, wahai anak muda yang tampan, saya terima kasih kepada engkau telah membawakan saya kayu, dan saya mau ngasih nasihat buat engkau, wahai anak muda yang tampan. Sebelum engkau pulang ke kota Mekah lagi, saya ngasih nasihat. Apa buat? Tolong hati-hati. Di kota Mekah itu ada seseorang yang namanya Muhammad, itu orang ahli sihir. Kamu jangan percaya sama dia ya. Saya nasihatin kamu. Terima kasih nasihatnya, wahai orang tua. Nah, sebelum mau pulang dipanggil lagi, wahai anak muda, maaf saya belum tahu nama engkau. Kamu ini namanya siapa? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ismi Muhammadun. Nama saya adalah Nabi Muhammad. Maka perempuan tua tadi
sabar, zuhudnya Nabi Muhammad SAW, kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bicara daripada seluruh akhlaknya Nabi Muhammad SAW, maka kita tulis biografi akhlaknya Nabi, tinta habis, akhlak Nabi belum selesai. Ya, walau karena baru bidana, seandainya air laut itu jadi tinta untuk tulis akhlaknya Nabi Muhammad SAW, seluruh air laut habis, maka akhlak Nabi Muhammad SAW tidak akan selesai. Maka sangat beruntung sekali kita semua ini menjadi umat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka sepatutnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang kita suri taulani, yang kita ikuti adalah akhlaknya Nabi, bukan daripada fisiknya Nabi. Makanya di dalam Quran laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana, benar ada lakum untuk kalian semua fi rasulillah, di dalam dirinya kanjeng Nabi apa? Uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Jadi lakum untuk kalian di diri Nabi apa? Suri teladan yang baik yang untuk kita ikuti. Makanya kalau kita pengen menjadi orang yang berhasil dunia akhirat, saya menjadi orang yang kaya berhasil, kuncinya apa? Kuncinya ikut kanjeng Nabi. Pembisnis pengen bisnisnya berkah, bisnisnya kanjeng Nabi. Bisnis tidak boleh nipu, tidak boleh bohongin orang, tidak boleh curang dalam timbangan. Ya. Itu ada aturannya semua, ada ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sehingga bisnis yang dia kerjakan bisnis yang berkah dunia maupun akhirat. Rumah jual beli, rumah tangga suami istri ingin menjadi istri sakinah mawaddah warahmah, juga suami istri yang ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana seorang suami menjalankan hak-haknya sesuai ajaran Nabi kepada istrinya, bagaimana seorang istri menjalankan hak-haknya kepada suaminya. Insya Allah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Anak ini menjadi anak yang berhasil, anak yang soleh, anak yang jadi ulama besar, maka kuncinya anak itu dididik sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan pemimpin juga begitu, ingin jadi pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang mengayomi, pemimpin yang ngikutin bertiga berkaca kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Intinya semua kebaikan itu semua ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai umat Nabi sepatutnya kita yang pantas ngikutin jejaknya